Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Honda CBR 150R Old generasi pertama tahun 2007. Ini punyanya teman saya sih. Kalau kalian tahu, yang saya pernah review Yamaha Aerox 155 Bro Luis. Nah, ini juga motornya. Nanti jangan lupa di follow ya Instagramnya. Nah, motor ini adalah motor generasi pertama yang bodinya itu sangat teramping. Mungkin ini jadi kiblat dari CBR yang tahun 2016 ke atas, sebelum yang 2021. Nah, sekarang tanpa basa-basi lagi, saya akan coba langsung naik ya, bagaimana ergonomi kaki, tangan, dan badannya. Nah, seperti ini ya posisi duduk saya. By the way, tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg. Dan bisa kalian lihat ya, ini posisi kaki saya ketika menjangkau tanah ini sangat menapak, napak sempurna, bahkan sedikit lebih menekuk. Jadi untuk kalian yang tinggi di bawah 170 cm atau ya antara 160 hingga 170 cm, nggak ada masalah sama sekali lah untuk menjangkau tanah di motor ini. Dan untuk joknya, untuk kulitnya ini halus, cuman untuk busanya nggak terlalu empuk ya, masih lebih empuk yang model terbaru. Dan yang saya suka di sini joknya itu ya hingga ke sini, jadi lebih nyaman. Dan karena motornya kecil, otomatis bagian tengah sini nggak terlalu lebar, jadi cukup sempit. Untuk motornya sendiri sih nggak terlalu berat, cukup ringan. Ya cukup pede lah untuk yang posturnya kecil seperti saya seperti ini. Dan untuk suspensi belakang, ini suspensinya cukup empuk ya, tapi ini bisa di setel tingkat kekerasan ataupun keempukannya. Kalau yang depan ini juga empuk, empuknya juga pas, nggak terlalu empuk sekali. Nah, untuk posisi tangan ke stang seperti ini ya. Nah, ini stangnya apriok, jadi stangnya itu lebih tinggi daripada jok dan membuat badan kita nggak terlalu bungkuk, hampir tegak lah. Ini juga nggak jauh beda dengan CBR 150R model-model terbaru. Cuman karena ini bodinya kecil ya, jadi terasanya itu lebih sempit dan lebih pede. Untuk pakai jarak jauh sih ini mungkin nggak terlalu pegal ya, kalau kita bandingkan dengan katakanlah Gesik R150 ataupun R15 W3. Nah, untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini. Ini nekuknya pas, nggak terlalu mundur juga nggak terlalu naik, karena kalau terlalu naik malah nggak nyaman, karena di sini akan lebih cepat pegal. Dan ini dilengkapi dengan karet full stepnya, jadi lebih oke, lebih meminimalisir getaran mesin juga sih. Untuk tombol-tombol di stang di sebelah kanan ini hanya ada tombol starter, tidak ada engine kill switch, dan modelnya ini kecil ya. Bahkan hingga CBR model terbaru pun masih belum ada engine kill switch. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Kemudian di sini ada tombol lampu dekat, lampu jauh, sein, dan juga klakson. Untuk klaksonnya seperti ini ya bunyinya. Ya nggak terlalu kencang sih, nggak terlalu keras suaranya. Dan di sini ada tuas cuk untuk menambah pemasukan udara ke ruang bakar ketika mesin dingin atau ketika kita memanasi motor ya, di pagi hari terutama. Dan bentuk kuncinya seperti ini. Kuncinya ini sudah dilengkapi dengan pengaman magnet, jadi lebih aman. Dan ini adanya itu di tahun 2004 ke atas kalau nggak salah ya. Kalau tahun 2004 ke bawah itu masih belum ada. Dan untuk mengunci stang seperti ini, menutupnya pakai tuas, dan membukanya kita pakai anak kunci magnet. Nah, untuk tangkinya seperti ini ya. Tangkinya ini model datar yang saya suka. Untuk di zamannya ini sangat modern dan seperti model pesawat ya. Untuk membukanya seperti ini tuh. Nah, ini tidak dilengkapi engsel, jadi kita harus membawa
tutup tangkinya seperti ini kalau mengisi bahan bakar. Dan untuk menutupnya seperti ini. Nah, kita tekan, otomatis kunci akan memutar ke kiri. Jadi seperti itu. Dan untuk finishing warna stangnya ini bagus ya, warnanya silver, jadi benar-benar gaya Thailand sekali. Nah, untuk panel speedometer seperti ini ya modelnya, ini full analog, jadi tidak ada unsur digitalnya sama sekali. Tapi dari bentuknya sih oke sih, ada 4 dial atau 4 lingkaran gitu, jadi kelihatan lebih ramai. Kita lihat di sebelah kiri sini ada penunjuk sisa bahan bakar, kemudian yang besar ini yang sebelah kiri ada penunjuk kecepatan, dan di sini ada odometer. Ini jalannya 36.500 sekian kilometer. Jadi untuk motor yang sudah dibilang tidak mudah lagi, ini sangat rendah sih. Dan di sini ada penunjuk putar mesin, di sini ada penunjuk suhu, modelnya analog juga. Jadi sangat oke. Dan di sini ada indikator sein kanan kiri jadi satu, kemudian di sini ada lampu jauh dan juga netral. Jadi info yang ditampilkan nggak terlalu banyak, cuman oke sih, dari modelnya itu kelihatan ramai. Dia ada 4 gitu, kelihatan keren. Dan windshield-nya kalian lihat, ini emang windshield-nya kayak CBR terbaru juga sih. Kesannya minimalis, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu jenong gitu ya. Oke, setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang, bagaimana ergonominya. Nah, oke, sekarang saya akan mengajak teman saya yang punya motor ini, Bro Luis, untuk kita lihat ya bagaimana ergonominya. Untuk tinggi badannya berapa, Mas? Kalau tinggi badannya masih sekitar 170 lebih, Mas. Dengan berat badannya berapa? Kalau berat badannya sekitar 80. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Untuk posisi kakinya sangat napak ya. Sangat napak banget, Mas. Bahkan meneguk. Nah, ini untuk kita lihat secara keseluruhan ya. Karena kan Bro Luis ini kan posturnya besar dan tinggi. Untuk naik motor ini kesannya seperti terlalu kecil ya. Sangat, Mas. Dari joknya gimana? Kalau joknya mungkin karena badan saya agak gemuk, jadi lebih sempit rasanya. Oh, jadi nggak menopang dengan baik ya? Iya. Oh, gitu. Bener. Terus dari tangkinya gimana? Kalau tangkinya nyaman, Mas. Posisinya nggak terlalu lebar juga, dan kan ini lebih datar, nggak terlalu cembung. Biasanya kan kalau sepeda laki-laki lainnya agak cembung dia. Lalu untuk tangan ke stang gimana? Sangat nyaman, Mas. Nggak terlalu jauh juga soalnya. Pakai stang Abrio juga ya, dan tinggi, jadi nggak terlalu bungkuk. Dan bahkan kalau kalian lihat ya, ini malah hampir tegak sempurna. Untuk kakinya ke footstep gimana? Sangat nekuk, Mas. Sangat tekuk ya. Iya. Nah, jadi bisa kalian lihat untuk postur 170 cm, bahkan lebih sih ini kayaknya, karena badannya juga besar, jadi kelihatan sekali sangat menekuk. Dan bagian paha bawah dan betis sakit gak kira-kira? Sakit, Mas. Kalau buat perjalanan jauh agak lumayan capek juga. Nah, itu jadi kalau kalian punya postur yang sebesar Bro Luis ini, kurang oke lah untuk naik motor ini. Jadi lebih baik naik Tiger aja. Bener banget, Mas. Jangan pakai ini. Pakai Tiger aja. Bukan karena motor ini terlalu mahal untuk kalian, bukan ya, tapi disesuaikan dengan postur badan kita sih. Percuma kalau kita beli mahal-mahal, tapi kalau kita nggak nyaman, buat apa? Kalau pajangan sih ya oke, tapi kalau untuk dipakai nyaman-nyamanan ya kurang oke. Nah, untuk suspensinya gimana? Yang depan belakang? Kalau yang depan lumayan, kalau untuk yang belakang wah, tambah mantap sekali, Mas. Apalagi kan saya juga pakai Aerox. Nah, kalau yang pakai ini lebih empuk banget. Oh gitu. Karena dari berat badan itu juga ngaruh ya. Sangat ngaruh. Jadi karena empuk, otomatis motor akan lebih rendah. Nah, kelihatan dari kakinya menjangkau tanah itu jadi lebih mudah, dan bahkan sangat mudah. Sangat mudah sampai nekuk juga, Mas. Nah, itu. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang ya, bagaimana ergonominya.
Nah, seperti ini ya posisi penumpang ketika duduk di Honda CBR 160R generasi pertama ini. Pertama dari joknya, ini memang nggak terlalu lebar ya, cuman untuk sebuah motor sport ini masih cukup memadai. Dan busanya ini sama seperti yang depan, nggak terlalu empuk tapi cukup tebal, jadi masih nyaman. Dan kulit joknya ini juga sama dengan yang depan, teksturnya halus. Dan di sini ada behel. Nah, behelnya ini cukup dekat ya dengan penumpang, jadi karena posisinya tinggi juga membuat pantat kita itu seperti ada apa ya, seperti sandaran gitu, sandaran kecil, jadi lebih oke. Beda kalau tidak ada behelnya, itu rasanya seperti apa ya, ada rasa takut gitu kalau misalnya pengendara itu galu-galan, takut terbalik ke belakang. Tapi ini karena ada behel jadi terasa lebih tenang, lebih apa ya, ya lebih tenang lah. Lalu untuk posisi kaki ini juga nyaman menurut saya, karena yang pertama footstepnya nggak terlalu naik. Yang kedua, footstepnya sendiri ini dilengkapi karet sama dengan yang depan, jadi lebih apa ya, dipijak itu lebih terasa lebih empuk dan nggak membuat telapak kita itu lebih pegal. Karena di model-model terbaru itu sudah pakai besi yang teksturnya itu seperti jagung ya. Ya memang sih lebih sporty, tapi untuk kenyamanan ya masih lebih nyaman ini. Lalu untuk jarak ke penumpang seperti ini, coba posisi ke stang. Nah, untuk jarak ke rider juga nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu dekat, pas lah. Memang sih CBR ini untuk dipakai berboncengan itu paling nyaman di kelasnya. Dan untuk selisih tingginya ini nggak terlalu tinggi, jadi ya nggak terasa kalau kita naik motor sport sih. Masih mirip-mirip kayak naik Vision, karena Vision kan meskipun naked dia posisinya agak nungguk, jadi mirip-mirip seperti itulah. Dan meskipun ini joknya split seat, jarak ketinggiannya itu nggak terlalu jauh, jadi mirip kayak jok tandem. Lalu untuk suspensi yang belakang, waduh, ini sih sangat empuk ya. Apalagi pengendaranya kan Bro Lewis yang tipikalnya itu punya postur tinggi besar, jadi otomatis tekanan ke suspensi itu lebih banyak, jadi pemantulannya itu lebih oke, lebih empuk. Nah, coba kaki naik ke footstep gimana? Ini keganggu gak dengan kaki penumpang belakang? Aman ya? Aman. Untuk sikutnya juga aman ya, nggak seperti di Aerox. Jauh mas. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya video saya ergonomi mengenai Honda CBR 150R generasi pertama tahun 2007 ini. Semoga video saya ini bermanfaat ya untuk kalian yang mempertimbangkan membeli motor ini. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanegro138. Dan juga yang punya motor ini, Luis Antoni 25. terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.